Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Peringatan kecaman dan kutukan dari para sekutu Hamas untuk Israel, datang silih berganti sayangnya semua itu tak kunjung membuat Israel menghentikan pembantaian di Gaza. Pasukan sekutu Hamas pun semakin meningkatkan serangan, bahkan saat ini bukan hanya Israel yang diserang tapi juga Amerika Serikat. Pendukung setia Israel, lalu bagaimana Israel dan Amerika Serikat menanggapinya? Benarkah keduanya sudah mulai terpojok? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Sebelum masuk ke serangan-serangan sekutu Hamas, mari kita bahas dulu kondisi Israel dan Amerika Serikat saat ini. Israel yang terus-menerus menggempur Palestina, nyatanya setiap hari menderita kerugian. Mereka kehilangan 260 juta US dollar atau sekitar 4,1 triliun rupiah per harinya. Ini adalah kerugian paling besar yang pernah dialami Israel, dibandingkan dengan konflik-konflik lain yang pernah mereka hadapi. Hal ini tentu saja mengancam perekonomian Israel ke depannya. Berdasarkan data dari Institute for National Security Studies, kerugian keseluruhan dari perang yang terjadi bisa mencapai 53,5 miliar US dollar, setara dengan 830 triliun, atau hampir 10% dari PDB Israel. Pengeluaran terbesar Israel berasal dari pertahanan militernya. Mereka diyakini akan menghabiskan miliaran shekel untuk bidang tersebut, termasuk memberikan gaji kepada tentara cadangan mereka. Israel juga mengeluarkan dana untuk kompensasi bagi bisnis yang terkena dampak perang. Kementerian Keuangan Israel juga mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara Zionis mengalami penurunan. Akibat penyerangan Israel kepada Hamas Palestina, pertumbuhan ekonomi Israel tahun 2023 ini hanya mencapai 2%. Padahal proyeksinya berada di angka 2,7%. Hal ini juga memberikan pengaruh pada prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mendatang. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Israel hanya akan mencapai 1,6% jika perang masih terus berlanjut, namun semuanya bisa berubah jika perang dihentikan. Di bidang investasi Israel juga merugi besar. China menjadi mitra dagang terbesar kedua Israel setelah Amerika Serikat. Sayangnya, hal itu berubah drastis setelah Israel menyerang Palestina. China lebih memilih mendukung Palestina dan menarik investasinya dari Israel, padahal hubungan dagang antara Israel dan China telah terjalin bertahun-tahun lamanya. Salah satu hal yang bikin Israel dan Amerika Serikat juga menderita kerugian adalah keberhasilan aksi boikot kepada beberapa penduduk asal negeri Paman Sam yang mendukung Israel. Seperti McDonald's, pemasukan berkurang dan harga saham menurun. Tak hanya harus memikirkan kerugian finansial, Israel dan Amerika juga harus menghadapi serangan dari para sekutu Hamas. Militer Amerika Serikat melaporkan kalau ada 3 kapal komersial Amerika Serikat yang diserang drone Kas-04 buatan Iran milik Houthi di Laut Merah. Mereka pun menembak drone tersebut dengan kapal penghancur USS karena serangan ini dilakukan oleh Houthi. Yaman sebagai respon terhadap tuntutan rakyat Yaman dan seruan negara-negara Islam untuk membela rakyat Palestina. Akibat serangan Houthi tersebut, salah satu kapal rusak parah dan terancam tenggelam. Sedangkan kapal lainnya rusak ringan. Kelompok tersebut memang telah menguasai sebagian besar daerah Laut Merah, apalagi sejak awal Houthi memang telah didukung oleh Iran. Maka semakin mudahlah melakukan perlawanan kepada Israel dan Amerika Serikat. Pada bulan November lalu Houthi juga berhasil menyandra kapal kargo yang berafiliasi dengan Israel. Sebelumnya milisi Houthi juga telah meluncurkan beberapa drone menuju Israel. Serangan ini sebagai bukti solidaritas kepada Hamas dan warga Gaza yang dibombardir Israel. Sementara itu pemimpin kelompok Houthi Yaman juga memperingatkan Amerika Serikat bahwa pasukannya akan menanggapi setiap intervensi Amerika Serikat di Gaza. Drone rudal dan senjata militer lain milik Houthi sudah siap untuk menggempur Amerika. Abdul Malik Badruddin Al-Houthi bahkan mengaku sudah siap untuk menyatukan serangan dengan anggota poros perlawanan yang meliputi Hizbullah, Lebanon, dan faksi Muslim Syiah lainnya. Untuk memerangi Amerika, tak hanya Houthi, beberapa milisi yang mendukung Palestina di Timur Tengah juga ikut melancarkan serangan. Salah satu milisi yang ikut andil mengancam dalam konflik antara Hamas dan Israel adalah milisi Irak. Mereka menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berlokasi di Irak. Pada serangan pertama ada 2 pesawat nirawak yang menyerang pangkalan militer Ain al-Assad milik Amerika Serikat. Membuat beberapa tentara mengalami cedera ringan dan merusak beberapa peralatan perang. Keterangan kedua menargetkan pangkalan udara Al-Harir yang ada di kota Erbil, Irak Utara. Di sana juga menampung para pasukan Amerika Serikat. Belakangan diketahui bahwa serangan di Al-Harir dilakukan oleh Taksil Al-Wariten, sekelompok pasukan yang menamai diri Katabi Hizbullah, sebuah faksi bersenjata kuat Irak.
yang didukung oleh Iran juga mengancam menargetkan Amerika Serikat jika terus-terusan mengintervensi konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel. Mereka akan mengerahkan rudal drone dan pasukan khusus jika Amerika masih mengintervensi konflik tersebut. Organisasi Badar, sebuah organisasi Syiah yang berbasis di Irak, juga mendukung Palestina. Organisasi tersebut dipimpin oleh Hadi Al-Amiri, seorang politisi Irak, juga melontarkan ancaman yang sama kepada Washington. Organisasi Badar sendiri isinya sebagian besar pasukan mobilisasi populer atau PMF Irak. PMF sendiri adalah organisasi paramiliter negara yang isinya terdiri dari banyak faksi yang didukung oleh Iran. PMF juga telah menyatakan dukungannya dengan tegas untuk faksi Palestina yang memerangi Israel. Selain milisi Irak, Hizbullah Lebanon juga ikut andil. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah juga menyalahkan Amerika Serikat atas genosida yang terjadi di Gaza. Di depan rakyat Lebanon, Anda orang Amerika bisa menghentikan agresi atas Gaza karena itu adalah agresi Anda. Nasrallah juga menegaskan bahwa Hizbullah sama sekali tidak takut dengan kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Pada tanggal 13 November tahun 2020, Hizbullah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di ladang gas Konoko Timur Laut Der Exor, tepatnya di Suriah Timur. Total ada 15 roket yang ditembakkan, ada 4 tentara Amerika Serikat yang tewas dalam serangan itu. Selain itu, Hizbullah juga menyerang pangkalan lain milik Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, daerah timur laut Suriah. Dengan 3 drone bunuh diri, Iran juga tak tinggal diam. Sejak awal Iran sudah mendukung aksi Hamas dalam penyerangan ke Israel. Bahkan Iran disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang membantu melancarkan serangan Hamas. Dukungan Iran semakin kencang saat dua anggota Garda Revolusi Iran yang sedang bertugas sebagai konsultan militer di Suriah terbunuh karena serangan Israel. Terbunuhnya 2 anggota Garda Revolusi itu membuat Iran kembali memberikan peringatan kepada Israel untuk mengakhiri serangannya kepada warga Gaza, karena bisa menimbulkan perang regional. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian secara terang-terangan mengatakan hal itu, ketika melakukan sambungan telepon dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, jika kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim Israel di Gaza dan tepi barat tak dihentikan. Cakupan perang di wilayah tersebut kemungkinan akan semakin dalam dan meluas. Selama ini Iran memang menjadi salah satu negara yang vokalnya menyuarakan kecaman kepada Israel. Bahkan Iran juga mengajak negara-negara Islam menjatuhkan sanksi kepada Israel. Usaha Iran juga tak berhenti di situ. Iran turut hadir dalam pertemuan antara Rusia dan Hamas untuk mendiskusikan solusi genosida yang sedang terjadi di Palestina. Pertemuan ketiga pihak itu langsung membuat Israel geram. Saudaraku yang beriman, sekutu Hamas tak pernah lelah melancarkan serangan ke Israel. Sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Palestina, ada Houthi, beberapa kelompok milisi Irak, Hizbullah, dan semuanya didukung oleh Iran. Jika ada kekuatan mereka digabung dan melakukan serangan serentak, bukan tak mungkin Israel akan bisa dikalahkan, bahkan bisa mengusir Amerika Serikat dari Timur Tengah. Semoga saja hal itu bisa segera terwujud. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.